Dugaan praktik korupsi kembali mencuat. Oknum Menteri Marwar Sirait MS dan Gubernur Kang Deddy Mulyadi KDM diduga terlibat dalam penerimaan suap dan gratifikasi yang terkait dengan proyek perumahan dan penguasaan tanah. Skema ini diduga dijalankan bersama dengan oknum konglomerat yang diduga hanya mengejar keuntungan pribadi tanpa mempertimbangkan dampaknya terhadap masyarakat. Dan saya sendiri sampai hari ini gak pernah tuh ada urusan-urusan dengan perizinan dengan orang-orang yang dimaksudkan tadi. Kemudian yang berikutnya adalah silahkan saja dilaporkan kemanapun. Bagi saya sih ya rileks-rileks aja. Secara tidak langsung para pemuja Gubernur Ablay itu adalah pengidap penyakit kejiwaan semua gitu kan. Karena apa? Dia dibayar, nggak dibayar, jalan terus. Coba bayangkan, hanya untuk kebutuhan rumah tangga saja itu mencapai 1,2 miliar per bulan. Untuk beli apa? Untuk makan apa? Kita tidak tahu. Saya nggak mau bisa membayangkan itu. Kalau 1,2 miliar per bulan per hari, kebutuhannya makan apa ya? Apa makan cilok dicampur emas gitu ya kan? Saya nggak tahu ya. Enak ya Pak ya, jadi pejabat. Bisa semena-mena, bisa bertindak arogansi, bahkan bisa mencopot kepala sekolah. Aduh. Bapak tahu nggak kepergian Roni Ardiansah sebagai kepala sekolah itu ditangisi sama murid-muridnya. Assalamualaikum sobat semuanya, kembali lagi di channel Khairuddin Official. Ya teman-teman, berita dari Jawa Barat maupun luar Jawa Barat sudah saya rangkum menjadi satu teman-teman. Masih terkait Kang Deddy Mulyadi teman-teman, yang kali ini ada fitnahan dari NCW bahwa katanya Kang Deddy Mulyadi ini dugaannya menerima uang dari proyek perumahan yang dibangun teman-teman. Namun belum ada bukti yang jelas teman-teman dari si pihak yang menduga-duga kalau Kang Deddy Mulyadi ini terjerat kasus korupsi teman-teman. Dan ada berita yang lagi ramai lagi teman-teman dari luar Jawa Barat teman-teman, ada kepala sekolah yang dimutasi karena menegur anak pejabat yang parkir mobil atau membawa mobil ke sekolah teman-teman. Padahal kan tujuannya baik ya, yang namanya anak SMP ya kan, dia kan belum punya SIM, belum dapat izin mengemudi. Dan informasinya si pejabat tersebut sudah klarifikasi dan sudah meminta maaf teman-teman. Tapi satu sisi netizen ini masih belum terima terkait tindakan-tindakan yang semaunya sendiri oleh pejabat tersebut. Oke teman-teman, gimana informasi dan berita selengkapnya? Kita langsung simak ke videonya. Dugaan praktik korupsi kembali mencuat. Oknum Menteri Marwar Sirait MS dan Gubernur Kang Deddy Mulyadi KDM diduga terlibat dalam penerimaan suap dan gratifikasi yang terkait dengan proyek perumahan dan penguasaan tanah. Skema ini diduga dijalankan bersama dengan oknum konglomerat yang diduga hanya mengejar keuntungan pribadi tanpa mempertimbangkan dampaknya terhadap masyarakat. Assalamualaikum, sampurasun, wilujeng enjing, wargi Jabar, dan seluruh warganet dimanapun berada. Semoga pagi hari ini pagi yang mencerahkan, membahagiakan, dan membawa harapan. Salah satu harapan yang diwujudkan pagi hari ini adalah saya berharap yang membuat narasi ini, yang membuat postingan ini, yang menggiring opini yang dilakukan ini memiliki kesadaran bahwa tidak boleh membuat sesuatu narasi yang diposting di depan publik tanpa data dan fakta. Kehadiran saya di acara Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman Pak Muammar Sirait itu sebagai gubernur yang menyambut baik adanya pembangunan bagi masyarakat kelas menengah ke bawah. Ada rumah yang diberikan secara gratis, ada rumah dengan kredit murah. Dan di situ ada Yayasan Bunda Suci yang memberikan bantuan pada warga. Hampir 2.000 rumah diberikan untuk warga Jabar secara cuma-cuma. Kemudian berbagai opini yang dibangun, yang mengatakan saya di situ ada aliran dana segala macam. Saya menjadi bingung. Pertama, saya jadi gubernur baru 7 bulan. Yang kedua, tidak ada kewenangan gubernur untuk membuat izin-izin
perumahan. Semua izinnya ada di bupati, wali kota. Selanjutnya, bahwa pembangunan perumahan-perumahan elit di Jawa Barat itu dilakukan dulu sebelum saya jadi gubernur. Dan kemudian Pak Ara punya rumah mewah, itu dibangun dulu sebelum saya jadi gubernur. Untuk itu, nanti kalau bikin narasi, opini, tuduhan, sebaiknya disajikan data-data agar tidak menjadi fitnah. Dan saya sendiri sampai hari ini gak pernah tuh ada urusan-urusan dengan perizinan dengan orang-orang yang dimaksudkan tadi. Kemudian yang berikutnya adalah silahkan saja dilaporkan kemanapun. Bagi saya sih ya rileks-rileks aja. Saya tidak merasa perjalanan politik yang saya jalani sekarang ini melibatkan mereka dalam berbagai kepentingan dan urusan di Jawa Barat. Dan saya selalu bertindak tegas pada siapapun yang melakukan pelanggaran atas usaha yang dilakukan yang itu merugikan masyarakat. Saya selalu bertindak tegas. Satu, menutup usahanya. Kedua, memberikan denda. Yang ketiga, merekomendasikan pidana. Itu saja ya. Salam untuk semuanya. Bikin posting yang baik, yang mendidik, dan tidak menebar hoax. Nah itu dia teman-teman tanggapan statement dari Kang Deddy Mulyadi. Ya Kang Deddy Mulyadi kan nggak merasa, makanya enjoy aja teman-teman. Malah menantang balik, silakan tunjukkan buktinya dan laporkan kalau memang ada. Ya pada intinya isu-isu seperti ini tuh hanya ingin menjatuhkan Kang Deddy Mulyadi saja. Karena mereka tidak ingin semuanya ini benar-benar transparan. Karena cuma di era Kang Deddy Mulyadi semua anggaran transparan terbuka, masyarakat bisa tahu teman-teman. Tunjangan operasional Gubernur DKI Jakarta tembus 8,87 miliar per bulan atau sekitar 106,5 miliar per tahun. Namun sayang, publik ramai jauh lebih tertarik memperdebatkan biaya operasional Gubernur Jawa Barat yang hanya 1,2 miliar saja per bulan atau sekitar 33 miliar per tahun. Lagi-lagi Kang Deddy memiliki nilai jual lebih tinggi dibanding Gubernur DKI Jakarta. Yang bikin heran, angka fantastis ini jarang dibicarakan media. Padahal dengan PAD DKI Jakarta yang mencapai 71 triliun, kenapa yang ramai justru biaya operasional di daerah lain? Sementara Jakarta seolah tenang-tenang saja. Tunjangan rumah jabatan dari Gubernur Jawa Barat itu mencapai 14 miliar per tahun. Kalau per bulan 1,2 miliar. Rumahnya sudah ada, sudah disiapkan oleh pemerintah, tapi untuk kebutuhan rumah tangganya itu ditanggung oleh APBD per bulannya 1,2 miliar. Coba bayangkan, hanya untuk kebutuhan rumah tangga saja itu mencapai 1,2 miliar per bulan. Untuk beli apa? Untuk makan apa? Kita tidak tahu. Saya nggak mau bisa membayangkan itu. Kalau 1,2 miliar per bulan per hari, kebutuhannya makan apa ya? Apa makan cilok dicampur emas gitu ya? Saya nggak tahu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wargi Jabar. Menanggapi pertanyaan anggaran rumah jabatan sebesar 14 miliar, perlu disampaikan bahwa di anggaran murni 2025 untuk pemenuhan kebutuhan rumah tangga kepala daerah dianggarkan sebesar 14 miliar 40 juta rupiah. Setelah efisiensi diantaranya penghapusan belanja pakaian dinas dan efisiensi beberapa kode rekening lainnya, sehingga anggaran berkurang menjadi 13 miliar 700 juta dan di surat usulan perubahan terbaru RK Rencana berkurang kembali di bawah 13 miliar. Penggunaan anggaran tersebut dialokasikan untuk yang pertama, gaji non-ASN teknis yang perlu kami bayarkan setiap bulannya. Kemudian makan minum tamu, belanja bibit dan bunga, belanja cenderamata tamu, belanja ATK, cetakan, alat listrik, belanja langganan listrik dan air, belanja perjalanan dinas tim, dan lain sebagainya. Untuk anggaran-anggaran tersebut tidak hanya digunakan di Gedung Pakuan Bandung yang saat ini dijadikan salah satu kantor wilayah kerja gubernur, tapi juga digunakan untuk 4 kantor wilayah kerja gubernur lainnya, yaitu yang pertama Balai Pakuan Pajajaran di Kota Bogor, Balai Sri Baduga di Kabupaten Purwakarta, Balai Jaya Dewata di Kota Cirebon, dan Balai Dewa Niskala di Kabupaten Garut. Untuk gubernur sendiri,
Sesuai arahan beliau sejak menjabat, tidak akan menggunakan gedung Pakuan menjadi rumah dinas beliau. Beliau tetap tinggal di rumah kediaman pribadi di Lembur Pakuan Subang. Dan segala kebutuhan rumah tangga tersebut ditanggung sendiri oleh beliau. Demikian warga Jabar, insya Allah menjadi lebih jelas. Hatur nuhun, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Heboh, dana operasional Gubernur Jawa Barat disebut 30 miliar per tahun. Kedengarannya gila ya? Kalau dipecah, 2,7 miliar per bulan, 90 juta per hari, 3,7 juta per setiap jamnya. Tapi jangan lupa, Jakarta juga punya 33 miliar per tahun. Provinsi lain pun sama. Cuma bedanya, nggak ada yang ribut. Lalu kenapa Jabar jadi bulan-bulanan? Karena KDM berani transparan. Beliau buka anggarannya, kasih tahu ke publik. Dan ironisnya, yang terbuka malah dihantam, yang diam justru aman. Tapi ya, kita harus bilang terima kasih juga buat para penyihir. Gara-gara kalian, publik sekarang penasaran. Loh, kalau Jabar 30 miliar, gubernur lain berapa dong? So, siap-siap aja. Netizen bakal kuliti satu persatu. Jangan kaget kalau sebentar lagi giliran gubernur kalian yang jadi trending. Salam hormat, Sampurasun. Mang Cecep. Nah hanya pemuja gubernur Ableh eta ti budak leutik nepi ka kolot anu rek paeh gitu, dari anu teu sakola sampai kanu sakola S2 gitu kan, ujung-ujungna S kalapa. Aduh kumaha sih ieu Mang Cecep, tolong pangjawabkeun ya, nuhun. Tah, makasih. Sebelum Mang Cecep jawab, Mang Cecep ketawa dulu. Ngeledek sekali mukanya teman-teman. Begitu. Jadi begini ya, secara tidak langsung para pemuja Gubernur Ableh itu adalah pengidap penyakit kejiwaan semua gitu kan. Karena apa? Dia dibayar, nggak dibayar jalan terus. Tapi kasihan kalau yang dibayar itu kan mungkin itu akan menikmati hasilnya, seperti yang sudah jalan-jalan ke sana kemari gitu kan, bisa antar pulau sebagainya gitu. Ada juga yang nggak dibayar, ini yang nggak dibayar yang kasihan gitu kan, udah mati-matian bela dikasih duit enggak, buat ngerokok aja enggak kan gitu. Dibilangnya katanya wajar organik mata lupeang gitu kan, ya bilang aja keterbatasan mental gitu, dan tidak bisa memikir dengan jernih begitu. Nah itulah kita harus waspada juga dengan para penyakit ini yang menyebar di Jawa Barat. Nah tolong perhatikan Gubernur Ableh ya, itu kasihan warga Jawa Barat juga. Saya sebagai warga Jawa Barat ingin menyelamatkan atau mengobati penyakit mereka itu gitu kan, ya, itu udah jelas kejiwaan, itu penyakit mental yang memang sudah akut ya, itu harus segera diobati gitu kan. Terima kasih. Tunjangan rumah jabatan dari Gubernur Jawa Barat itu mencapai 14 miliar per tahun. Kalau per bulan 1,2 miliar. Rumahnya sudah ada, sudah disiapkan oleh pemerintah, tapi untuk kebutuhan rumah tangganya itu ditanggung oleh APBD per bulannya 1,2 miliar. Coba bayangkan, hanya untuk kebutuhan rumah tangga saja itu mencapai 1,2 miliar per bulan. Untuk beli apa? Untuk makan apa? Kita tidak tahu. Saya nggak mau bisa membayangkan itu. Kalau 1,2 miliar per bulan per hari, kebutuhannya makan apa ya? Apa makan cilok dicampur emas begitu ya? Saya nggak tahu ya. Kalau 33 miliar dibagi 12 per bulan sekitar 2,7 miliar. Untuk apa dana operasional itu? Nah, kemarin Deddy Mulyadi muncul mengklarifikasi bahwa dana operasional itu untuk membantu masyarakat, untuk rumah yang roboh, untuk yang sakit ini, sakit itu. Ya make sense lah, masuk akal. Tapi pertanyaannya, mengapa rakyat itu
harus langsung ke gubernur? Ayeuna teh cenah nu teranyar Bapak aing teh dituduh korupsi cenah pengadaan perumahan. Cek aing mah nya lamun sia geus boga bukti konkret kunaon teh dilaporkeun. Boga dasar dugaan diduga geus diramekeun salam dunia. Cek aing mah heuda aing oge bisa meureunnan ari make dasar dugaan mah. Diduga anu ngaberitakeun anu ngomong Bapak aing korupsi teh eta teh buzzer, eta teh dibayar, kan karek diduga. Aduh aing mah. Bapak sing sehatnya tenanglah, anak-anak Bapak aing moal caricing ketika Bapak dituduh, difitnah. Tenang, ayah kami Bapak. Sehat selalu Bapak. Enaknya memiliki gubernur konten tuh apa warga ya. Kita bisa mengetahui terkait kegiatan-kegiatannya, terkait ketransparansian apa yang dia lakukan. Jadi sekalinya ada akun media massa ya yang masuk menggiring opini, memfitnah, kita sudah siapa sih lo, gitu kan. Ada lagi heboh ini ya yang diberikan pemberitaan terkait katanya Deddy Mulyadi itu korupsi terkait kucuran dana perumahan gitu kan ya, yang disertai bersama oligarki begitulah ya. Oli mesin kali lu ngegas melulu mentang-mentang kagak kebagian kucuran dana media kali ya, dana belanja media. Aduh, cuman gua di sini salpoknya nih dari akun CDPP and Shiwi. Lokasinya lu itu di mana? Lokasinya Jakarta lagi baik. Allahu Akbar. Ternak-ternak siapa sih lu, Ampun gua mah ya. Dengerin ya. Kalau emang bener lu punya bukti terkait masalah Deddy Mulyadi korupsi, ya udah lu laporin sono ke KPK, bawa bukti-buktinya. Deddy Mulyadi selalu welcome, silakan laporkan kalau memang dia terbukti begitu kan, dari segi apapun, dari segi buzzer, dari segi tuduhan koruptor dan lain-lain, silahkan. Yang penting ada bukti, bukan lu teriak-teriak di media sosial kayak begitu. Berharap warga Jawa Barat itu percaya dengan pemberitaan lu, kagak. Tidak sayang, 90% pecinta Deddy Mulyadi tidak akan mudah tergerakkan ya, tidak akan mudah termakan oleh isu-isu atau pemberitaan narasi-narasi kotor yang akun-akun media massa seperti lu berikan itu gitu ya. Jadinya kalau kayak begini kan terlihat banget ya, berarti lu itu adalah salah satu akun media massa yang biasanya mendapat kucuran dana belanja media ya, yang mungkin info-info bolehlah gitu kan, nanti saya beritakan yang baik-baik, yang bagus-bagus, tapi transfer dulu Brimo begitu. Dan mungkin saat ini lu atau kalian tidak mendapatkan kucuran dana belanja media ya kan, yang dipangkas oleh Deddy Mulyadi, makanya lu teriak-teriak. Kalau kata gua ya, lu daripada teriak-teriak memfitnah sana sini tanpa adanya bukti, coba lu urusin itu di daerah lu ya, di tempat lu pembuatan suatu berita begitu kan ya. Lu cek, lu cross check terkait pemerintah di daerah lu, baik dari bawah tuh, dari desa-desa, kecamatan, bupati kayak begitu kan ya, kecamatan, kabupaten dan provinsi. Coba berani si Jadol paingan atuh anjing lak-lak dasar nyerang Bapak aing, ternyata si kutu kupret. Jejak digital memang pedih jenderal. Anjing parah sih sama koplok. Nah gitu-gitu ting Mang Ono ripunges kieu mah Jadol. Lagi rame kelakuan anak pejabat, sampai-sampai kepala sekolah SMP Negeri 1 Konoha itu dipecat dan dicopot, bahkan security-nya juga dicopot gara-gara kelakuan anaknya. Jadi kasusnya nih, anak SMP yang bawa mobil ke sekolah parkir di lapangan, terus ditegur lah sama kepala sekolahnya ini gara-gara lapangannya mau dipakai buat acara ekstrakurikuler. Si anaknya nggak terima dan si security juga ikut negor. Alhasil si anaknya ngelapor ke bapaknya yang ngerasa punya jabatan. Terus dalam waktu singkat, si kepala sekolah negeri Konoha ini dicopot serta diberhentikan. Bahkan security-nya juga ikut-ikutan. Nah, mungkin pejabat Konoha yang satu ini belum pernah ngerasain rumahnya disamperin silaturahmi sama warga kayak kasus kemarin. Yang jadi masalah adalah kok bisa anak SMP bawa mobil ke sekolah disertakan anak pejabat, ditambah lagi dia kan belum punya SIM.
Lah, bapak nuntut kemana-mana selalu pakai hukum dan lain sebagainya. Lah, anak bapak ngelanggar sekolah, ngelanggar kepolisian lalu lintas. Ujung-ujungnya apa? Saya minta maaf atas kelalaian ini. Ingat Pak, kalau masyarakat nanti nggak mau nerima, repot. Kalau sanksi sosialnya oke deh, bapak boleh minta maaf. Tapi anak bapak nggak mau disekolahin di kota itu gimana? Udah gaji kepala sekolah kecil, gaji guru kecil, sekarang dituntut sama anak pejabat yang bertingkah. Kira-kira masyarakat Konoha yang beta cintai, sanksi sosial apa yang harusnya diberikan ke pejabat ini serta anaknya? Coba kasih usul terbaik versi kalian. Aman ya, Kepala Sekolah SMPN 1 Prabu Muli, Sumatera Selatan dicopot dari jabatannya bukan karena lalai bekerja, tetapi karena menegur anak pejabat yang bawa mobil dan parkir di lapangan sekolah. Begini nih sistem pemerintahan kita yang benar malah disingkirkan. Kalau berita ini benar, sejak kapan lapangan sekolah bisa buat parkir mobil? Mau lu anak Tuhan, anak setan, anak pejabat, lu kagak bisa parkir di lapangan sekolah. Lagian anak SMP bawa mobil emang bisa? Kan kagak punya SIM. Kayak gini-gini kalau orang tua ngajarin anak itu bukan dari hati ke hati tapi dari uang ke uang. Halu. Emang gara-gara bapak lu pejabat lu bisa senaknya. Pas tahu sini bapak lu siapa, mak lu siapa, kita rujak bareng-bareng gitu loh. Bertingkah lu lihat kepala sekolah lu dicopot. Bertingkah terus sampai nantinya mobil lu bukan cuma parkir di lapangan sekolah tapi di lapangan parkir KPK. Enak ya Pak ya, jadi pejabat. Bisa semena-mena, bisa bertindak arogansi, bahkan bisa mencopot kepala sekolah. Aduh. Bapak tahu nggak kepergian Roni Ardiansah sebagai kepala sekolah itu ditangisi sama murid-muridnya. Itu menunjukkan apa? Bahwa Roni Ardiansah itu benar-benar seorang kepala sekolah yang banyak dicintai oleh anak-anak didik mereka. Jadi begitu. Bahkan dia juga menunjukkan banyak prestasi yang sudah dibuat oleh Roni Ardiansah. Itu terbukti. Sementara prestasi Bapak sendiri apa? Sementara prestasi Bapak sendiri itu apa? Membiarkan anak kecil SMP bawa mobil, lantas dengan kesombongannya parkir di dalam sekolah, begitu. Atau mungkin prestasi lain, mentang-mentang punya 4 istri. Giliran sudah viral sekarang baru minta maaf. Ya itulah contoh-contoh pejabat tanpa berpikir dulu, bacot duluan yang keluar, giliran viral baru minta maaf. Aduh, bener-bener nih. Guys, ternyata Bapak Wali Kota Prabu Muli sudah meminta maaf kepada Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Prabu Muli. Dan tadi, ya, Bapak Wali Kota Prabu Muli sudah mendatangi secara langsung Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 1 dan meminta maaf. Gue nggak tahu isi perminta maafannya seperti apa, tapi yang jelas di sini Bapak Wali Kota Prabu Muli sudah punya jiwa besar untuk meminta maaf. Ini yang sebetulnya dimau sama masyarakat Indonesia. Ketika ada pejabat publik yang mungkin melakukan kesalahan, sedikit kesalahan ataupun sebanyak apapun kesalahannya, minta maaf aja dulu. Ya, minta maaf aja dulu. Jangan berkilah, jangan klarifikasi membenarkan diri, jangan. Kalau lo ngerasa lo salah, minta maaf. Urusan pertanggungjawaban itu urusan terakhir. Setidaknya lo punya jiwa besar untuk minta maaf. Dan semoga setelah perminta maafan ini, setelah kejadian ini, Bapak Wali Kota Prabu Muli bisa lebih mendidik anaknya lagi, bisa lebih memberitahu anaknya lagi bahwa power atau kekuasaan bapaknya ini tidak bisa dijadikan sebagai alat untuk si anak untuk bisa melakukan apapun untuk kepentingan pribadinya. Gak bisa. Apalagi sampai merugikan masyarakat. Karena kenapa? Bapaknya dipilih oleh masyarakat, bapaknya digaji oleh masyarakat. Jadi lo anak pejabat jangan semena-mena. Dan lo harus sadar, jadi anak pejabat itu, ya, kastanya nggak akan lebih tinggi dari masyarakat, nggak akan. Karena kenapa? Bapak lo kita yang bayar. Jadi paham ya sampai sini ya? Wah, hebat banget ya. Ada wali kota yang memecat kepala sekolah gara-gara anaknya pakai mobil ke sekolah. Ketahuan tuh, ya. Terus ditegur dan akhirnya marah dan dipecat. Hebat. Ini yang namanya penguasa seperti ini, gitu maksudnya. Wow, luar biasa. Denger ya, saya juga anak pejabat. Dulu saya naik angkot.
kamu mau pakai mobil gaya-gayaan gitu. Terus ditegur, peraturan di sekolah itu memang tidak boleh bawa kendaraan roda 4 ke sekolah. Itu udah dari zaman dulu, dari zaman saya sekolah. Tapi pada saat saya naik mobil, saya tuh parkirnya jauh di luar sekolah. Tiba-tiba ya saya turun, ya saya jalan kaki. Tanyain tuh sama anak sekolah tuh, sesekolahan sama saya. Jangan sok mentang-mentang baru juga wali kota. Kamu nggak tahu saya anak siapa. Jangan suka mentang-mentang pejabat deh ya. Gak bagus itu. Orang kayak begini nih harus dikasih pelajaran nih, orang-orang kayak begini nih. Sok berkuasa, sok punya jabatan, sok punya wewenang gitu. Luar biasa. Tidak ya, tidak untuk zaman sekarang. Zaman sekarang itu zaman viral. Sekarang udah viral nih. Yuk mainkan, geruduk nih yang namanya orang-orang kayak begini nih. Jangan dikasih lagi tuh kepercayaan untuk jadi pemimpin. Gak benar ini. Benar nggak ini ya, kepala sekolah SMP di Prabu Muli dicopot hanya gara-gara negor anak wali kota bawa mobil ke sekolah. Aduh, jadi panas dalam aku dengernya. Di media mengatakan bahwa Pak Roni sudah diganti dan dipindahkan ke tempat sekolah lain. Ini adalah berita. Saya baru menegur Pak Roni kalau berita masalah anak saya tidak membawa mobil ke sekolahan dan anak saya diantar. Dan kalau ini menjadi satu kesalahan, saya sebagai wali kota Prabu Muli mengucapkan permohonan maaf kepada Pak Roni dan seluruh masyarakat. Halah Pak Wali Kota, lagu lama lah ya kan, setelah viral sekarang ngomong kalau memang ada kesalahan minta maaf Pak Roni, minta maaf masyarakat. Coba nggak viral, tahu sama tahu lah kita. Lagian kalau emang benar kepala sekolah ataupun guru dimanapun yang menegur seorang anak wali kota ya, ataupun anak gubernur, anak menteri, anak pejabat manapun yang jelas-jelas tidak punya izin SIM, tidak punya izin mengemudi, bawa mobil ke sekolah masih SMP, ini tindakan sudah benar sekali kepala sekolah ataupun gurunya. Salah di mana? Jangan sampai ya pendidikan kalah sama ego keluarga pejabat. Salah itu. Karena ingat loh ya, guru itu ya pahlawan tanpa tanda jasa. Tanpa guru apalah kita, ya kan? Kita pintar semuanya karena guru, dididik, ya kan, dibina oleh guru, ditegur oleh guru, makanya kita maju. Jadi kalau anak-anak nggak ditegur sama gurunya, dibelain terus, mau jadi apa anak-anak kita? Semoga video ini sampai kepada Bapak Prabowo, kepada pemimpin-pemimpin di negara ini ya, dan sampai kepada DPRD di Prabu Muli di Sumatera Selatan sana, agar bisa menyelesaikan kasus ini dan tidak ada lagi ya, tidak ada oknum-oknum pejabat yang bisa melakukan sewenang-wenang ya kepada profesi guru dan dunia pendidikan. Terima kasih. Wali Kota Prabu Muli udah klarifikasi, katanya semua berita yang beredar itu hoax. Anaknya bawa mobil ke sekolah itu hoax, karena faktanya anaknya itu nggak nyetir tapi diantar cina. Yang kedua, berita soal mutasi kepala sekolah itu juga hoax, karena dia ngerasa belum memindahkan kepala sekolah tapi hanya menegur soal sekolah yang bermasalah dan banyak siswa yang ngerasa nggak nyaman di situ. Beritanya juga udah beredar di media massa cina. Pak, lo lagi nggak ngibul kan Pak? Soalnya gue cari-cari itu sekolah di media massa, nggak nemu gue masalahnya. Yang muncul malah masalah lu. Gue kan jadi bertanya-tanya, sebenarnya yang ngerasa nggak nyaman sama sekolah itu tuh semua siswa atau cuman anak lu? Kalau cuman anak lu aja yang ngerasa nggak nyaman di situ, harusnya anak lu aja yang pindah. Nggak perlu lu mindah-mindahin orang seenak jidat lu. Kata gue lo mending stop deh daripada netizen semakin menggila. Lo tahu kasusnya Mario Dandi kan? Nah, anaknya yang berulah, bapaknya yang kena musibah. Waduh, gak beres nih. Ada seorang kepala sekolah dipecat secara mendadak karena menegur seonggok anak wali kota yang bawa mobil ke sekolah. Kota Prabu Muli, Provinsi Sumatera Selatan dikejutkan dengan pencopotan seorang kepala sekolah berprestasi di SMP Negeri 1 Kota Prabu Muli. Bapak Roni Ardiansyah SPD MSI mendadak dicopot ya dari jabatannya pada hari Senin 15 September 2025. Sontak kejadian ini tuh membuat masyarakat Kota Prabu Muli, khususnya dunia pendidikan Kota Prabu Muli ini terkejut nih. Dalam video yang beredar saat perpisahan juga banyak banget ya murid yang menangis, seakan-akan gak rela nih kepala
kepala sekolah kesayangan ini, mereka ini harus dicopot secara terpaksa. Jadi ya guys, informasinya yang beredar, katanya si Pak Kepsek ini tuh negur anak wali kota karena selain gak boleh bawa mobil ke sekolah karena kan masih di bawah umur ya, si anak ini juga malah parkir di lapangan sekolah yang dimana lapangan itu akan dipakai untuk latihan marching band. Per hari ini, Wali Kota Prabu Muli, Bapak Arlan, yang terhormat yang konon punya 4 istri, sudah membuat klarifikasi. Dan begini isi klarifikasi beliau. Sekolah lain, ini adalah berita hoax. Saya belum memindahkan Pak Roni. Saya baru menegur Pak Roni karena di sekolahan itu ada masalah kasus yang membuat anak sekolah itu tidak betah di situ. Tuh kan, dengar sendiri kan? Katanya saya itu belum memindahkan Pak Roni. Saya baru menegur Pak Roni karena kasusnya anaknya ini dibikin gak betah di sekolah tersebut. Pak, punten banget nih ya Pak, kalau anak Bapak yang gak betah, kenapa harus kepala sekolahnya yang dipindahin? Kenapa malah nggak anak Bapak aja gitu yang dipindahin dari sekolah tersebut? Blunder banget sih ini Pak menurut saya nih ya. Bapak lupa ya kalau rakyat Indonesia itu lagi sensitif banget sama yang namanya pejabat. Tolong deh menurut gue ya, siapapun kalian, mau itu anak pejabat, saudara pejabat, sepupu pejabat, dan seketurunannya gak usah bertingkah, gak usah ngerasa si paling powerful, tahu nggak? Udah banyak contoh kan. Contohnya itu yang paling nyata tuh kayak di Nepal tuh, kalau Bapak masih inget ya. Ingat ya Pak, netizen itu tidak akan tinggal diam. Netizen sekarang tuh udah pada pintar. Ujung-ujungnya minta maaf. Salah dalam berbuat dan berucap adalah manusia biasa. Begitu pula yang terjadi hari ini. Cak Arlan dengan penuh harap meminta maaf secara langsung di kediaman Roni Ardiansa, seorang kepala sekolah yang telah dirindukan ratusan siswa di SMP Negeri 1 Prabu Muli. Bentuk wujud dan hormat pemerintah, Cak Arlan memberikan hadiah sepeda listrik kepada Ageng dan Pak Roni sebagai bentuk permintaan maafnya. Dan memang kekeliruan apa-apa itu hilap, itu namanya manusia ya. Dan dengan juga belum Cak pindahkan ke situ, masih satu dengan di SMP itu, dan belum sama sekali ada SK segala macam. Jadi Cak minta maaf kalau ada salah. Jangan berubah, didiklah anak-anak sekolah di situ. Jangan ada berubah-ubah dengan anak murid, dengan apa, jangan masa canggung, masa apa-apa ya. Ya, ini juga jadi pelajaran juga untuk Cak ke depan nih. Cak juga minta maaf. Coba ya Ron ya. Coba. Ya, siap dengan maafkan Cak. Siap. Pak Ageng. Siap. Siap. Maaf. Ageng. Ini penjaga sekolah dan kepala sekolahnya, teman-teman. Bapak Wali Kota Prabu Muli beserta rombongan dengan niat baik beliau menyampaikan permohonan maaf atas kejadian dalam beberapa hari ini. Insya Allah dengan ikhlas juga, saya sebagai makhluk Tuhan dengan segala kelemahan memaafkan, dan insya Allah ini juga akan menjadi motivasi saya ke depan untuk lebih baik lagi.